Ini saya bakal menjemput Mbak Yanti dan juga Ibu Suryatun. Saya ditelepon tadi sama ibunya, pengen mondok. Bukan rumahnya ya, mohon maaf ya, di rumah saudaranya. Saya menjemputnya ini. Dan menjemput. Jauh ya mas ke pondoknya? Ya lumayan sih Mbak, sekitar. Tujuannya sampean ke pondok itu apa? Pondok sana biar tidak ada gangguan apa-apa lagi di mereka berdua itu. Jarang di rumah, ya nggak pernah nyapa kakaknya. Kalau Mbak Yanti ini gimana Mbak? Apa Astagfirullahaladzim. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya bakal menjemput Ibu Mbak Yanti dan juga Ibu Sunarti Suryatun. Ya, Ibu Suryatun sahabat. Menjemput Mbak Yanti dan Ibu Suryatun. Ya, untuk apa saya menjemput? Karena saya ditelepon tadi sama ibunya, pengen mondokin Mbak Yantinya supaya bisa sembuh dan juga menuntut ilmu, belajar tahfidz, menghafalkan Al-Quran, juga belajar ilmu hikmah gitu sahabat. Ya alhamdulillah, ini sekalian saya kontenin juga menjemput Mbak Yanti dan Ibu Suryatun. Ya sebelum itu kita salawatan dulu sebelum kita berangkat, dan kita salawat supaya nggak ada kenapa-kenapanya di jalan ya sahabat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Jadi sahabat, kita langsung berangkat aja. Ini banyak yang bilang kalau Mbak Yanti ini udah sembuh itu cantik gitu sahabat. Aduh, ini jadi saya kayak gimana gitu, kayak saya juga melihat langsungnya itu emang cantik gitu sahabat. Gimana menurut sahabat-sahabat? Tapi udah jadi janda sahabat. Mbak Yanti ini sahabat, saya jadi agak mikir dua kali sih kalau misalnya ini ya, Mbak Yanti ini jangan kaget kamu, Mbak Yanti ini menjadi misalnya gitu sahabat. Ya kan saya juga nggak tahu ya namanya jodoh. Kalau misalnya memang jodoh ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak jodoh ya nggak apa-apa gitu.
Tapi kayaknya Ustadz Yudi juga udah merencanakan untuk membawa si Mbak Yanti ini ke pondok. Itu sahabat, bukan untuk melamar ya. Jadi netizen jangan baper dan juga jangan nggak semangat lagi buat menonton karena saya sudah punya. Itu enggak sahabat. Itu nih kita perjalanan udah setengah perjalanan ya sahabat ya. Gelap ini sahabat. Udah kita jemput cewek cantik guys. Gak mampu aku. Gelap sahabat depan. Ya sahabat, kita cek terus perkembangan di channel-channel yang lainnya juga, yang terutama yang intinya itu di Gio sahabat ya, Kusitris Official, dan channel-channel seperti Ustadz Yudi RC Official Gio itu juga mungkin merekam perkembangannya juga gitu sahabat ya. Ini mobilnya bagus ini. Mobil bagus ini. Gimana ya rumahnya ya, saya jadi agak lupa ini. Lewatan apa enggak ini ya? Oh iya sahabat, tadi bukan rumahnya ya, mohon maaf ya, di rumah saudaranya saya menjemputnya ini, bukan rumah yang kemarin kita datengin itu sahabat. Ini beda, jadi saya nggak tahu. Saya sempat sih kesini buat cross check aja, tapi saya lupa jalannya, nggak bawa HP lagi saya tuh. Astagfirullah. Mana ya? Sahabat, simak terus ya, jangan lupa like-nya, komennya, yang mendukung, jangan yang kayak menghujat gitu sahabat, karena kita di dunia ini itu manusia itu serba salah dan penuh dosa gitu sahabat ya. Ya sahabat ya, kita kayaknya cut dulu, ini masih agak jauh kayaknya ini perjalanannya ke rumahnya Mbak Yanti. Kita cut, nanti jangan langsung pindah channel sahabat, ini kita cut langsung sambungin ke videonya aja, ke video kita jemput si Mbak Yanti dan ibunya ini ke rumahnya ya sahabat ya. Oke, kita cut dulu. Oke. Alhamdulillah sahabat, ini udah lumayan deket ya, tadi sekitar 20 menitan kita perjalanan dan kita nyampe sini udah deket, ini udah deket, sekitar 1 menit lagi lah, 1 menit 2 menit kita menjemput pasien yang dimana ini juga sangat membutuhkan ya. Kita kalau misalnya ada orang yang kekurangan gitu, insya Allah lah ini hasilnya juga kita buat pembangunan pondok. Kita nggak makan sendiri ya, pondok untuk beli kitab-kitabnya santri juga. Ini depan ini udah rumahnya ini kita belok ini depan rumahnya guys, kita main jauh ya. Nah itu udah nunggu itu. Ini depan rumah saudaranya sahabat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Ya, saya Rain yang dari pondok Bu, yang santrinya Gus Idris, disuruh monggo langsung naik aja nggak apa-apa. Ya mas. Permisi ya mas. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya kita langsung ke pondok aja ya. Iya. Gimana, udah makan? Sudah. Nih Mbak Yanti sama ibunya, alhamdulillah udah berada
di mobil ke sahabat. Ini saya videoin nggak apa-apa ya? Nggak Iya, apa-apa. iya. Jauh ya Mas ke pondoknya? Ya lumayan sih Mbak, sekitar 31 jaman lah kalau bisa dibilang. Itu tadi kalau saya boleh tanya-tanya untuk mewakili para netizen ini, tujuannya sampean ke pondok itu apa? Tujuan dan motivasinya apa gitu, biar kan sudah saya jelaskan tadi, saya jelasin gitu, takutnya mereka nggak percaya. Sampean bisa jelasin. Ya ini biar bisa diterima di sana untuk mondok gitu loh Mas, untuk belajar ilmu di pondok sana biar tidak ada gangguan apa-apa lagi di rumah. Jadi kalau misalnya tadi di rumah itu ada perkembangan nggak Bu? Setelah mungkin udah di mediumisasi sama khususnya, ada perkembangan atau Ya, enggak? alhamdulillah ada banyak perubahannya. Iya. Kalau Mbak Yantinya gimana hubungannya dengan kalau boleh tahu itu Bu, Mbak Safianya di mana ini tadi? Mbak Sofianya sudah nggak tahu kemana Mas, nggak pernah pulang, jarang pulang Jarang pulang ya. setelah kakaknya sembuh itu. Kalau menurut saya, apakah ketemu sama siapa, Pak Bowo ini, Mas Bowo ini, atau kemana ya? Kalau menurut saya sih gara-gara kejadian kemarin itu Ya, mungkin ketemuan lagi mungkin. ya mungkin itu Mas salah satunya, kan sudah ketahuan toh kalau ada apa-apa mereka berdua itu. Tapi ya gitu, Sofianya jarang di rumah, ya nggak pernah nyapa kakaknya, udah cuek gitu. Kalau Mbak Yanti ini gimana Mbak? Apakah punya niatan kembali atau menyendiri dulu, atau mau ingin punya pasangan yang baru untuk menemani hidup, gimana? Iya, sendiri dulu aja Mas ya. Nggak kepingin balik. Jadi sahabat saya nggak ada harapan buat nggak Mbak, bercanda saya Mbak. Ya alhamdulillah. Saya mau tanya Mbak Yanti, saat sampean sakit gitu ya, itu yang sampean rasakan itu apa gitu? Ataukah sampean berada di bawah alam kesadaran, atau sampean sadar dan merasakan sakitnya? Kalau merasakan sakit iya sih Mas, cuman kalau rasanya tuh beda kalau sama sakit biasa, sakit yang memang khusus diobati ya Mas ya, sama sakit kayak gitu tuh beda rasanya Mas. Iya. Gitu sahabat. Jadi kalau Mbaknya, saya mau tanya-tanya nih sebelumnya, mohon maaf ya kalau pertanyaan saya lancang. Iya Mas. Apakah pasti ada sebabnya sampean itu disantet gitu? Apakah sampean pernah berbuat sesuatu yang menyakiti hati Mas Bowo ini, atau membuat sakit hati Mbak Sofia ini, atau orang lain itu sampean pernah melakukan hal-hal apa gitu yang membuat hati mereka sakit? Kalau melakukan sih hal-hal yang aneh-aneh sih enggak ya Mas ya. Sebenarnya kan nggak punya pikiran aneh-aneh sama mantan suami, terus sama adik saya sendiri juga nggak punya pikiran aneh-aneh. Cuman itu kok ya itu loh Mas, gimana ya? Mungkin kan mereka kurang enak apa ya. Kalau saya yang bilang, mungkin sakit hati juga bisa kan Mas kayak gitu. Kalau misalnya kita bakal kuak sampai ke dalang-dalang, sampai ke dukun-dukunnya juga, gimana menurut ibunya ini, setuju atau enggak, supaya kita mengetahui siapa dalangnya juga gitu, biar apa ya, nggak ada unek-unek gitulah. Ya kalau saya sih setuju, sangat-sangat setuju. Biar semua terkuak tuntas, setuntas-tuntasnya Mas. Siapa yang dalangi ini semua, siapa yang ada di belakangnya, ada motivasi apa gitu. Sampai membuat anak saya kayak gini. Astagfirullahaladzim. 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 Apa itu Mas Mafak? Astagfirullahaladzim. Enggak apa Mas saya.
Coba kita minggir dulu, kita minggir dulu. Bentar. Kayak nabrak tadi. Kita minggir dulu. Sorry. Gak ada apa-apa, sahabat. Gak ada apa-apa di sini. Gak ada apa-apa padahal. Tapi saya melihat kayak ada sebuah sosok yang berdiri terus tiba-tiba muncul, terus saya langsung rem dadak itu, sahabat. Astagfirullahaladzim. Dan juga ini tempatnya gelap, sahabat, nggak ada lampu atau perdesaan ini kita lewatnya kayaknya. Astagfirullah, ini ada gangguannya. Astagfirullah. Yaudah kita langsung aja, coba aja. Ayo mas kameramen, saya buka ini. Kasian mas kameramennya ini. Nah itu mbak, saya masih penasaran. Tadi itu kayak saya melihat sebuah sosok yang sosok itu tiba-tiba ada di depan sini itu. Tiba-tiba langsung deng gitu, makanya saya rem dadak, takutnya itu orang atau apa. Tapi setelah saya cross check nggak ada. Apakah menurut netizen gimana ini? Apakah itu sebuah gangguan atau? Hati-hati aja mas ya. Takutnya nanti ada yang memang aneh-aneh. Jadi agak was-was gitu ya sahabatnya. Jadi agak takut gitu. Bismillah, semoga saja tidak terjadi apa-apa. Apakah memang sering terjadi seperti diganggu oleh makhluk astral di dalam rumah gitu, Bu? Kalau saya boleh tahu, semenjak Mbak Yanti ini sakit, pernah nggak diganggu atau diwujudkan? Ya, pernah, kayak ada suara-suara aneh gitu pernah mas. Kalau diwujudin, diliatin nampaknya, pernah nggak? Kalau nampak wujudnya sih enggak ya mas ya. Ya kayak suara itu loh, bener ibu. Ini jadi pertanyaan saya sih. Sebelum Samen sakit itu Samen pernah mimpi ular atau mimpi dikejar-kejar apa gitu, pernah nggak? Kalau mimpi sih nggak pernah ya mas ya. Kalau kayak gitu ya tahu-taunya kayak sakit gitu loh mas. Gimana ya kalau mau jelasin ya? Soalnya kan kalau sakit kan kita obati kan terkadang udah sembuh ya mas ya, nggak sampai berlarut-larut. Ini tuh kayak sakitnya berlarut-larut gitu loh mas, nggak sembuh. Sama ibu kan udah dikasih obat, udah kesini ke situ. Makanya ini pingin tahu ke pondoknya Kusitris. Alhamdulillah. Ya mungkin dengan datangnya Samen ke pondoknya guru kita Kusitris diberi kesembuhan. Ya pokoknya kita jangan sampai nggak pernah berusaha gitu. Kita harus berusaha gitu loh ya. Ini masih lumayan jauh ini, alhamdulillah. Jadi saya kaget banget sih sahabat. Tiba-tiba langsung di depan mobil itu, saya kira orang, bentuknya kayak orang gitu. Depan mobil, terus saya langsung rem dadak kan, ya kaget gitu. Takutnya orang beneran, terus saya tabrak malah kena masalah. Ternyata setelah saya cari gak ada orang. Nah cukup membuat saya merinding ya sahabat ya, mengerikan sekali. Tapi mungkin itu sudah menjadi hal-hal yang biasa ya, namanya kita juga berjuang dalam hal kebaikan. Pasti banyak hal-hal yang mengganggu, banyak orang yang gak suka, dan banyak orang yang menghujat. Nah itu kita cara menyikapi seperti itu gimana? Kita gak bisa jadikan hujatan itu sebagai motivasi, sebagai kekurangan kita. Kalau misalnya mereka bilang seperti apa, ya kita harus merubah hal-hal yang tidak disuka oleh orang-orang. Itu sahabat. Gimana nih Mbak Yanti sama ibunya, seneng nggak kalau misalnya diterima, disambut dengan baik gitu? Sangat seneng mas kalau bisa disambut dengan baik dan anak saya bisa sembuh. Kalau
diberi ilmu di pesantren Pondok Agus. Kalau misalnya nih Mbak Yanti udah sembuh, terus alhamdulillahnya bisa dapat ilmu hikmah, ilmu kanuragan gitu, apakah sampean mau stay di pondok sampai nikah di pondok atau ya mau ikut dengan suaminya gitu, gimana? Menurut sampean? Menurutku ya Mas ya, yang kurang tahu sih Mas, itu kan nanti kalau masalah jodoh kan ya sama Allah. Kalau sekarang sih yang terpenting itu bisa sembuh gitu loh Mas. Ya mungkin sahabat ya, kita ini bakal kita record di Gio, buat channelnya Gio di pondoknya. Ya alhamdulillah ini kita udah deket sama pondok lah, sekitar 10 menitan lagi nggak apa-apa ya, kita akhiri ya. Sebentar sahabat ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.